Hari ini kita bakal ngulik topik yang berat tapi penting banget tentang bagaimana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah jadi tradisi. Kita bakal bahas dari sejarahnya, akar permasalahannya, sampai bagaimana dampaknya ke masyarakat dan ekonomi kita. Jadi, siap-siap, santai, dan simak penjelasan ini sampai tuntas. Ya, mari kita bahas hal ini dengan cara yang paling sederhana dan dari berbagai referensi yang ada di seluruh alam semesta. Sebelum itu, kalian subscribe dulu, agar gua semangat buat videonya. Satu % fakta, karena kebenaran hanya milik Tuhan semata. Gak bisa dipungkiri, korupsi udah ada di Indonesia sejak lama. Dari zaman penjajahan Belanda, korupsi udah mulai tumbuh lewat praktik pungutan liar dan eksploitasi sumber daya. Pemerintahan kolonial seringkali memanfaatkan sistem birokrasi yang berbelit untuk memperkaya diri. Dan praktik ini nyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi korupsi makin melekat, bahkan jadi bagian dari budaya politik dan bisnis. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, banyak yang ngerasa kalau korupsi udah jadi bumbu dalam setiap transaksi, mulai dari proyek infrastruktur sampai pada pelayanan publik. Pas masa Orde Lama, setelah Indonesia merdeka, negara masih dalam proses pembentukan sistem pemerintahan dan ekonomi. Di masa itu, korupsi muncul sebagai akibat dari ketidakteraturan birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Kita bisa lihat dari contoh-contoh korupsi yang terjadi pada masa itu, sebagai cermin betapa lemahnya institusi pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Nah, ngomongin soal tradisi korupsi, masa Orde Baru sering dianggap sebagai puncaknya. Di bawah rezim Soeharto, sistem KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang pesat. Praktik ini nyerap hampir semua sektor, dari birokrasi hingga militer. Di era itu, ada sistem relasi kekeluargaan dan patronase yang bikin korupsi makin sulit diberantas. Banyak proyek nasional yang malah jadi ajang korupsi, dan masyarakat pun jadi terbiasa melihatnya sebagai hal yang normal. Era ini dianggap sebagai era terparah dalam sejarah korupsi di Indonesia. Setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998, muncul harapan besar bahwa Indonesia akan berubah dan sistem pemerintahan jadi lebih bersih. Reformasi memang membuka ruang bagi kebebasan berpendapat dan transparansi, serta didirikannya lembaga anti korupsi seperti KPK. Tapi, walaupun banyak perbaikan yang terjadi, tradisi korupsi masih sulit diberantas. Korupsi kembali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari suap kecil sampai skandal besar di sektor pemerintahan dan bisnis. Banyak yang bilang, warisan budaya korupsi itu udah nyatu di sistem dan mentalitas. Jadi, butuh waktu dan upaya luar biasa buat mengubahnya. Di era digital sekarang, korupsi juga ikut berubah bentuk. Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi dan sistem pembayaran menciptakan celah baru bagi praktik korupsi. Contohnya, penggunaan e-governance yang belum maksimal, sistem digital yang rentan disalahgunakan, serta jaringan mafia digital yang terlibat dalam tender dan proyek besar. Jadi, meskipun teknologi diharapkan bisa bikin transparansi lebih tinggi, tanpa sistem pengawasan yang kuat, risiko korupsi justru bisa makin kompleks. Banyak faktor yang jadi penyebab tradisi korupsi terus bertahan di Indonesia. Beberapa di antaranya, pertama, budaya nepotisme dan patronase. Di banyak daerah, relasi kekeluargaan dan kekerabatan jadi tolok ukur dalam mendapatkan jabatan atau kontrak bisnis. Kedua, lemahnya sistem pengawasan. Kurangnya independensi, lembaga pengawas dan aparat hukum yang sering terlibat dalam praktik korupsi sendiri. Ketiga, ketidaktransparan dalam proses birokrasi.
Prosedur yang berbelit-belit membuka peluang bagi pejabat untuk meminta suap atau gratifikasi. Terakhir, krisis etika dan moral. Di beberapa kalangan, nilai-nilai integritas sudah tergerus oleh budaya saling menguntungkan yang memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Korupsi bukan cuma masalah moral atau hukum, tapi juga berdampak besar pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, ekonomi. Korupsi menyedot dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, kepercayaan publik. Praktik korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga pemerintahan, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan menurun. Ketiga, ketidakadilan sosial. Ketimpangan ekonomi makin melebar karena yang berkuasa cenderung memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat biasa harus menanggung dampaknya. Brosis, sejatinya, tradisi korupsi itu bukan hanya soal praktik kotor semata, tapi juga berkaitan dengan mentalitas dan budaya yang sudah terpatri selama bertahun-tahun. Mengubahnya bukan hal yang mudah, karena harus dimulai dari tingkat pendidikan, etika, dan nilai-nilai yang kita anut bersama. Kita harus sadar bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi juga tugas kita sebagai warga negara yang harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Perubahan ini butuh waktu, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak. Jadi, Brosis, itulah gambaran lengkap tentang tradisi korupsi di Indonesia dari sejarah kelam di masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, sampai tantangan di era reformasi dan digital. Meski perjalanan masih panjang, upaya untuk memberantas korupsi harus terus digalakan. Kita semua punya peran untuk memastikan bahwa dana negara dipakai untuk kemajuan bersama, bukan untuk memperkaya segelintir elit. Yuk, kita terus kritis, ikut mengawasi, dan jadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar, like video ini kalau kalian ngerasa informasinya penting, dan jangan lupa subscribe 1% Fakta by Fit Indo buat update fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga integritas.